حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in amma ba'd. Ada suara? Sudah? Baik. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Kita masuk ke muka surat 50. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7, wa min adabil masjid, termasuk adab-adab di masjid. Ini masih kelanjutan yang pertemuan sebelumnya sebenarnya ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu an. Abu Dzar siapa namanya Abu Dzar? Ya. Iya, Juntub bin Junada al-Ghifari, tamam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, uridat alayya a'malu ummati. Ditunjukkan, uridat ditunjukkan, dipaparkan, disodorkan kepada saya amalan-amalan umat saya. Hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang buruknya. Ini maksudnya adalah Nabi mendapatkan wahyu, amalan-amalan kebaikan itu apa saja, amalan keburukan itu apa saja. Bukan maksudnya setelah Nabi wafat di alam kubur Nabi diberitahu secara terperinci amalan umat apa, tidak seperti itu. Jelas setelah Nabi wafat, Nabi tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh umatnya. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi Nabi tidak tahu perkara gaib dan tidak tahu perincian amalan masing-masing umat ini setelah beliau wafat. Hanya saja hadis yang di hadapan kita ini adalah wahyu ketika Nabi masih hidup. Contoh amalan kebaikan apa saja, keburukan apa saja. Fawajatu fi mahasini a'maliha, maka saya mendapati di dalam amal-amal yang baik, mahasinil a'mal, ini asalnya adalah al-a'mal al-hasanah, tapi kemudian naatnya, tapi yang berupa naat itu dimajukan ke hadapan menjadi mudhaf. A'mal sebagai mudhaf ilaih, mahasini a'maliha. Saya mendapati termasuk ke dalam amalan yang baik dari umat ini adalah al-adza yumatu anit thoriq, suatu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Maksudnya termasuk amal kebaikan adalah apa? Imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jelas itu termasuk kebaikan karena dia adalah termasuk dari apa? Cabang iman. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Cabang iman yang paling ringan, paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan ini termasuk sedekah. Thayyib. Wa imatatul adza anit thoriq shadaqah, kata Nabi. Menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk dari sedekah. Thayyib. Itu tadi amal kebaikan. Kemudian wa wajatu fi masawi a'maliha, dan saya mendapati termasuk ke dalam amalan-amalan umatku yang buruk adalah an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfan, yaitu adanya kahak yang nukha'ah ini seringkali adalah dari dada atau dari otak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi boleh jadi mungkin keluar dari mulut, boleh jadi keluar dari hidung, dibuangnya itu tak masalah, kita artikan kahak atau yang lain. Yang ada di masjid dan tidak ditanam, yaitu tidak dihilangkan. Ya, ini termasuk keburukan karena merendahkan keagungan Baitullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya apa? Menjaga kebersihan masjid dari kotoran-kotoran dan dari bau-bau yang busuk dan sebagainya, dan dari benda-benda yang menjijikkan. Kita baca nastafidu minal hadis. Kita ambil faedah dari hadis ini. Al-awwal yang bagi idza wajata qadharan,
hendaknya semestinya jika Anda mendapati qadharon, yaitu benda yang menjijikkan, fil masjid, di masjid, antam sahah, Anda mengusapnya, maksudnya adalah menghilangkannya. Bukan diusap tapi masih di situ, tapi membuangnya tentunya maksudnya. Kemudian apa? Lantainya atau dindingnya itu digosok-gosok biar hilang itunya, bukan nantinya yang hilang ya. Apa itu? Bendanya, najisnya itu yang hilang. Sebagaimana tatkala Nabi melihat ada seorang imam yang meludah ke dinding masjid ke arah kiblat. Kemudian Nabi mengatakan, orang ini jangan sholat menjadi imam untukmu. Setelah itu beliau mengambil kayu, menggosok-gosokkan kayu ke dinding tadi untuk menghilangkan kahak atau air ludah tadi. Setelah itu beliau mengolesinya dengan minyak wangi. Jadi digosok-gosok, diusap agar kotoran tadi hilang. Sesuatu yang menjijikkan selain kahak dan semacam itu, apalagi kira-kira yang menjijikkan? Apa misalkan? Iya, muntahan, betul ya. Bangkai, iya, bangkai ya. Iya, jelas najis. Apalagi? Benda apa misalkan? Apa? Iya, tai cicak, betul. Jelas itu menjijikkan, betul, dan baunya busuk, ya. 7 jari? Enggak. 7 apa tadi? Dagu aja, ya. Iya, mungkin semacam itu, bira anjing. Tapi insya Allah di sini anjing tak masuk. Alhamdulillah. Tapi di beberapa negara yang mungkin dekat dengan padang-padang yang luas itu, lembah-lembah misalkan, boleh jadi anjing masuk. Dulu di Damat memang kalau tidak ada penjaga, insya Allah anjing masuk. Sudah ada penjaga aja, anjing mencoba masuk sampai masuk ke dalam, sampai masuk ke pintu. Kemudian melolong-lolong. Wow, sementara ruangannya besar, jadi bergaung. Wow, jadi menimbulkan suasana yang entah suasana apa itu, lolongan di dalam ruang yang bergaung. Mengacau anjingnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, idza aratta anta tanakham, jika Anda ingin membuang kahak, wa anta fil masjid, dalam keadaan Anda ada di masjid, fatanakham fi saubik, maka hendaknya buanglah kahak itu ke pakaianmu, seperti yang dicontohkan Nabi, yaitu di ujung selendang beliau. Atau kita terpaksa mungkin karena imam belum selesai sholat, kita meludah ke dalam poket, terutama kalau poketnya ada sapu tangan atau ada tisu. Alhamdulillah ini membantu. Atau pakai tisu, pakai sapu tangan dan seterusnya. Jangan pakaian teman, bukan. Tayyib, au fil mindil, ke sapu tangan. Tayyib. Yang ketiga, daripada mengorbankan masjid, kita korbankan pakaian sendiri. Itu juga kahak kita, bukan kahak orang lain. Minal a'mali sholihah, termasuk dari amal soleh adalah izalatul adza minal masjid, menghilangkan gangguan dari masjid. Tayyib. Kemudian at-taqwim, insyaallah ini semuanya mudah ya. Yang pertama, as-soal madza wajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi masawi'i a'mali ummati, apa yang didapatkan, yang ditemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ke dalam amalan buruk dari umatnya. Apa yang Nabi lihat ya? Iya, ada kahak di masjid yang tidak dihilangkan. Tentunya amal-amal buruk banyak sekali. Ini yang termasuk yang paling ringannya. Yang kedua, kaifa ta'mal idza aratta an tatanakham. Bagaimana Anda berbuat jika Anda ingin membuang kahak atau tabzuk? Ini hampir sama ya. Membuang ingus atau membuang kahak. Wa anta fil masjid, sementara Anda ada di dalam masjid. Apa yang dilakukan? Apa yang Atanakhamu abzuk fi saubi akhi.
Wah, kena pukul nanti di pakaian saudara saya. Iya, fi saubi, ya di pakaian saya sendiri. Atau apa mindil, iya. Yang ketiga, hal tarmi al-ilka fi sarhil masjid. Ulah ana lupa tengok ya ilk. Apakah Anda membuang ilk? Tak tahu ini ilk. Karena belum tengok ya. Di beranda masjid, sarah yaitu itu yang di luar tapi ya masih termasuk masjid tapi di luar dindingnya. Berarti jawabannya apa? Tanpa kita memperhatikan ilk, membuang sesuatu di beranda masjid, ya? لا أنا لا أرمي في صرح المسجد. Baik. Yang berikutnya, kita baca yang berikutnya. Insya Allah ini mudah. Sekedar apa? Murajaah. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8 murajaah. Akhadna fi adabi thariq. Kita telah mengambil pembahasan adab-adab di jalanan. Yang pertama, annal muslim la yamshi mutabakhtiran fi misyatih. Seorang muslim tidak berjalan dengan pongah, tabakhtur yaitu pongah dan angkuh sombong. Berjalan dengan apa? Dada bergoyang-goyang ke kanan ke kiri misalkan. Di dalam perjalanannya. Karena apa? Allah Ta'ala melarang wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di bumi dengan angkuh, dengan sombong. Yang kedua, annal muslim yakhfidu sautah. Seorang muslim itu merendahkan suaranya, yaitu suaranya perlahan-lahan saja. Haitsu makan, dimanapun dia berada, wala yuz'ijul akharin, dan tidak membuat terkejut, tidak mengejut orang lain, bisautih dengan suaranya. Jangan apa seperti terkadang di sekolah-sekolah dulu, orang sedang diam termenung, tahu-tahu kita bising di telinganya, wah, terkejut dia, kasihan. Nanti es krimnya jatuh. Tapi bila kita boleh bersuara dengan keras, ya? Iya, manggil teman dari jauh, misalkan ada keperluan, misalkan, ya. Ketika apa boleh bersuara keras? Sedang azan. Ya betul, sedang azan. Ada lagi tak suara keras ketika apa misalkan ya? Apa? Panjat bukit bising-bising kah harus panjat? Bising-bising. Tak perlu kok, kecuali kalau mau jatuh minta bantuan bomba mungkin perlu bising-bising. Panjat bukit kita perlu energi kuat, jangan bising-bising, cepat letih itu. Ya? Kalau lemas akan jadi minta tolong. Iya, minta tolong, betul. Kita minta tolong mungkin apa? Ada di perairan atau hendak jatuh dan sebagainya, atau mengingatkan orang lain. Ada orang hendak tergelincir atau orang buta tahu-tahu mau masuk sungai. Iya, kenapa? Perang. Ketika perang, bisingnya waktu bagaimana? Bisingnya macam mana waktu perang tuh? Tak perlu bising, kita tembak tanpa kita banyak bicara. Jangan ketika mau tembak, saya tembak kamu, wah, nanti dia lari lah. Tak perlu bising. Tapi apa? Tetap lidahnya berzikir yang banyak. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, termasuk adab-adab dalam perang adalah tenang, berzikir tapi tidak perlu keras-keras. Nanti malah musuh tahu tempat kita. Tapi berzikir. Kecuali kalau perang-perang di zaman dulu memang apa berhadapan dua pasukan besar. Komandernya memang bicara serang dengan suara pelan. Kalau cuma dalam hati seranglah. Bila musuh datang, bila kita akan perang kalau bicara pelan-pelan. Mana kita tadi? Kemudian yang berikutnya minal adab, termasuk dari adab alla tamsyiya bina'lin wahidah. Jangan berjalan dengan satu kaki. Karena ini menunjukkan apa? Tidak seimbang antara kaki kanan dan kaki kiri. Terutama kalau alas kakinya, slipernya agak tinggi ya. Kalau yang satu tidak pakai, nanti cepat sakit itu tulang belakangnya karena tidak seimbang. Baik. Wa idzan qata'a na'luk, jika slipper Anda, sandal Anda itu putus, la tamshi bina'lin wahidah. Jangan berjalan dengan satu alas kaki tadi, satu sandal. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an dzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu. Yang berikutnya wa idza uqimatis shalah, jika salat telah diiqamatkan,
fala ta'tiha wa anta tajri. Jangan mendatangi dengan berlari. Biasanya yang berlari siapa? Anak-anak. Kalau bapak-bapak sih pelan-pelan jalannya biasanya. Tapi apa? Anak-anak yang kadang yang belum paham berlari. Jadi menimbulkan suara bising di belakang. Kemudian masuk saf terengah-engah. Jadi malah merugikan diri sendiri dan mengurangi kekhusyuan teman. Bal i'tiha bihudu. Namun datangilah dengan tenang wasakinah, sama ya, tenang anggota badannya dan mulutnya juga tenang. Jangan imam, hoi tunggu imam, jangan tak ya bising-bising. Yang berikutnya wa annahu la yajuzu adhiyatul muslimin. Tidak boleh menyakiti kaum muslimin fi turuqihim, di jalan mereka, dengan apa? Meletak kulit pisang mungkin, atau meletak tali biar orang apa itu istilahnya tersandung jatuh, tak boleh. Atau membuat lubang jebakan, tak boleh. Kalau menjebak burung tak apa-apa, burung-burung yang biasanya ada di tepi-tepi sawah itu kita buat jebakan, nah, nanti disatai sedap juga, dibakar dikasih kecap sedap. Tapi untuk orang jangan, jangan menyakiti orang. Wa anna hadza sababun lila'natillah, dan bahwasanya ini menyebabkan kutukan dari Allah. Meletakkan kotoran manusia di tengah jalan, jangan, nanti kita terlaknat, naudzubillah. Bal yambaghi antar fa'al adza minat thoriq. Namun semestinya kalau kita mampu ya, yaitu apa? Anda hilangkan gangguan dari jalan. Mungkin ada musim-musim hujan, musim apa itu angin yang kuat, ada ranting yang patah. Nah, kalau kita mampu membuang. Ada dahan yang patah. Kalau kita tak mampu ya, mungkin apa? Telepon, yang ditelepon siapa gitu-gitu tuh ya? Kumbah mungkin ya, atau JKR gitu-gitu. Atau siapa mungkin Pak Cik yang punya senso itu gergaji, ya, jahit ya. Panggil askar, bolehlah, minta diangkatkan itu. Tengok siapa kenalan yang boleh mengurusi itu. Baik. Kemudian apa? Minat torik, ya, menghilangkan gangguan dari jalanan tadi. Kita habiskan sekalian di sini. Wa akhadna fi adabil masjid. Kita telah mengambil dari pelajaran adab-adab masjid. Yang pertama, annaka la tadkhulul masjid wa alaika raihatun karihah. Jangan masuk masjid dalam keadaan memiliki bau yang busuk, yaitu mandi-mandi dulu pakai minyak wangi. Kita tahu masjid bukan hanya kita sendiri yang di situ, para malaikat mungkin menjaga pintu masjid, mungkin sedang zikir, saudara kita jin juga sedang mungkin zikir, baca Quran atau apa. Kasihan kalau mendapati bau yang busuk dari kita. Baik. Kita usahakan pakai minyak wangi. Baik. Walaupun kadang minyak wangi yang untuk bertahan lama memang agak mahal ya. Kita sudah pakai tapi mungkin dalam beberapa menit sudah hilang baunya, bau wanginya. Kalkuras seperti yaitu apa? Daun bawang, wasum, bawang putih, wal basol, bawang merah. Yang kedua, wa annahu la yajuzul buzaku fil masjid. Dia ada dua qiraah, busak dengan buzak. Kadang anak jadi silap jadi buzak. Busak atau buzak. Tidak boleh membuang kahak di masjid. Wa anna dzalika khati'ah, dan bahwasanya itu adalah suatu kesalahan, ya, dosa. Wa kafaratuha izalatuha wa mashuha. Cara menutupi kesalahan tadi adalah menghilangkannya dan menghapusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.